Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan laporan praktik kerja lapangan saya di industri Yijen atau Young Generation. Yang pertama, perkenalkan identitas saya yaitu Bagas Ramadan dari kelas 13 SIJAP, Sistem Informatika, Jaringan dan Navigasi SMKN Negeri 2 Klaten. Yang pertama, kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Pendahuluan berisi beberapa materi. Yang pertama yaitu latar belakang PKL. PKL adalah bentuk kegiatan pembelajaran akademik pada siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan kegiatan PKL tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman siswa dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Maka dari itu, siswa dapat mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum masuk ke dalam dunia industri atau dunia usaha. Kegiatan PKL ini juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa, terutama siswa SMK. Yang selanjutnya masuk ke bagian B, yaitu dasar hukum. Dasar hukum PKL ada beberapa, yaitu yang pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bab 4 pasal 10 ayat 1. Yang ketiga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bab 8 pasal 33. Yang keempat ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bab 13 pasal 47 ayat 1. Dan masih ada beberapa dasar hukum yang ada tapi belum saya masukkan ke dalam presentasi. Selanjutnya yaitu tujuan PKL. PKL yang dilakukan siswa-siswi SMK Negeri 2 Klaten memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengimplementasikan materi pembelajaran yang telah diperoleh dari sekolah pada dunia industri dengan baik. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan siswa baik soft skill maupun hard skill. Yang ketiga yaitu membentuk etos kerja yang baik bagi siswa-siswi PKL sehingga kedepannya dapat menjadi sosok lulusan yang berkualitas. Yang keempat, untuk menjalani kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Yang kelima, memberi gambaran kepada siswa tentang dunia kerja. Selanjutnya D, yaitu manfaat PKL. Ada 3 manfaat PKL, yaitu bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi industri. Yang pertama, manfaat PKL bagi siswa adalah menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, mengasah keterampilan yang diberikan sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya, sehingga tidak merasa takut atau canggung lagi berkomunikasi secara profesional. Yang keempat, menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan seputar dunia usaha serta industri yang profesional dan handal. Dan masih ada 2 lagi manfaat PKL. Selanjutnya yaitu manfaat PKL bagi sekolah atau SMK Negeri 2 Klaten. Yang pertama, menjalankan kewajiban undang-undang. Yang kedua, meningkatkan citra sekolah. Yang ketiga, meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan. Yang terakhir yaitu manfaat PKL bagi industri atau bagi Yijen. Yang pertama, mendapatkan tenaga kerja sementara. Yang kedua, mendukung program pendidikan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab peserta PKL selama melaksanakan kegiatan PKL. Yang pertama, mengikuti prosedur kegiatan PKL yang telah disepakati peserta, sekolah, dan juga industri. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, sopan, dan tanggung jawab serta aktif selama melaksanakan kegiatan PKL. Yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan dengan sebaik-baiknya sebagai syarat kelulusan. Yang keenam, mendokumentasikan kegiatan PKL. Yang ketujuh, membuat laporan PKL. Dan yang kedelapan adalah mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin. Dan yang selanjutnya adalah keadaan umum perusahaan. Keadaan umum perusahaan yang pertama adalah sejarah singkat perusahaan. Perkembangan teknologi yang saat ini
semakin maju, menciptakan persaingan digital di berbagai bidang, salah satunya yaitu industri kreatif. Ada berbagai macam industri kreatif, mulai dari animasi, aplikasi, desain grafis, musik, dan masih banyak lagi. Maka dari itu hadirlah YGen atau Young Generation. YGen merupakan kelompok yang bergerak di bagian industri kreatif, yaitu desain grafis, dan didirikan pada akhir Juli 2018 oleh Ferry Nur Setiawan. YGen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan visual desain grafis yang sangat penting pada masa ini, mulai dari logo, maskot, ilustrasi, dan berbagai jenis visual lainnya. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan. Visinya adalah menjadi perusahaan berbasis industri kreatif yang unggul di Indonesia maupun mancanegara dalam penyediaan, pelayanan, dan konsultasi jasa desain komunikasi visual. Yang selanjutnya adalah misi perusahaan. Misi yang pertama adalah menyediakan dan melayani pengerjaan desain komunikasi visual dan sistem informasi teknologi kreatif dengan memperhatikan kepuasan dan kecocokan kebutuhan pada konsumen. Yang kedua, menempatkan kepuasan pelanggan sebagai komitmen dan prioritas utama. Yang terakhir adalah berkomitmen untuk menghasilkan produk yang bermutu, yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai perusahaan. Ada 4 nilai perusahaan YGen, yaitu yang pertama, amanah, yaitu memegang kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, kreatif, menciptakan ide kreatif baru dan mengembangkannya. Yang selanjutnya yaitu kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan. Yang pertama adalah ketua, yaitu Ferry Nur Setiawan, bendahara Sekar Arum, marketing Bagas Ramadan, dan divisi desain ada Bagas, Ferry, dan Hakim Akbar. Selanjutnya adalah tanggung jawab personal dari setiap anggota, yaitu yang pertama leader, sebagai koordinator seluruh anggota kelompok, pengambil keputusan, peraturan, kebijakan tertinggi kelompok. Yang ketiga, bertanggung jawab penuh dalam memimpin kelompok. Yang selanjutnya adalah bendahara, yaitu bertanggung jawab atas administrasi keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan secara berskala sehingga dapat diperiksa bila diperlukan. Yang selanjutnya yaitu marketing. Untuk marketing, yang pertama adalah memasarkan produk yang dihasilkan, dua, mengadakan hubungan kerjasama. Dan yang terakhir adalah tugas divisi desain. Pertama yaitu memahami brief dari klien, kedua, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, yang ketiga, berpikir kreatif untuk mengembangkan ide dan konsep berdasarkan brief dari klien menjadi sebuah desain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan ilustrasi dengan sketsa kasar. Yang keempat, melakukan finishing desain dan revisi jika diperlukan. Selanjutnya yaitu peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan terdiri dari jadwal kerja. Untuk jam kerja, di sini karena profesi freelancer sendiri tidak memiliki jam kerja tetap atau fleksibel, sebab freelancer tidak terikat kontrak kerja. Namun bukan berarti bisa bekerja semaunya. Oleh karena itu biasanya para freelancer bekerja dari Senin sampai Sabtu atau bahkan Minggu, dimulai dari jam 8 pagi atau sesuai rutinitas jam kerja atau jam kerja pribadi yang dibuatnya dengan syarat minimal standar 8 jam kerja. Ada faktor yang paling berpengaruh dalam jam kerja freelancer, yaitu klien yang berasal dari mancanegara mempunyai perbedaan wilayah waktu. Karena jam Indonesia dengan Amerika misalnya mempunyai perbedaan, ketika sini malam maka di Amerika malah pagi. Jadi jam kerjanya harus menyesuaikan dengan jam kerja jam di mancanegara. Selanjutnya adalah tata tertib perusahaan. Yang pertama adalah menjalankan sholat tepat waktu di sela waktu mengerjakan proyek. Yang kedua, wajib menjalankan perintah sesuai dengan brief yang didapat. Yang ketiga, melaksanakan pekerjaan dengan kecepatan tinggi dalam keadaan bebas. Yang empat, wajib menjaga nama baik perusahaan. Yang kelima, wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja. Yang keenam, mengutamakan pelayanan dan kualitas produk. Selanjutnya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja.
Yang pertama yaitu wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja. Yang kedua, mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Yang ketiga, wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Yang selanjutnya adalah rekrutmen karyawan. Untuk rekrutmen karyawan, yang pertama, penerimaan karyawan baru perusahaan hanya dilakukan ketika proyek tidak dapat dihandle sendiri atau overload atau deadline menipis. Yang kedua, untuk dapat masuk ke tim, karyawan harus memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan kualitas portofolio. Yang ketiga, setiap calon karyawan wajib mengikuti tes atau ujian. Selanjutnya adalah kegiatan peserta selama PKL. Yang pertama adalah alur kerjanya. Alur kerja yang pertama adalah klien mengirim pesan, lalu lanjut ke bagian briefing tentang detail-detail yang akan diinginkan klien, mulai dari nama, jenis, warna, dan objek yang akan dijadikan logo atau maskot. Yang ketiga, melakukan research, yaitu berdasarkan briefing yang didapat kita melakukan research di situs Pinterest untuk mencari referensi sehingga kita dapat menemukan ide baru untuk diubah menjadi desain. Yang langkah selanjutnya adalah designing, yaitu membuat desain berdasarkan beberapa referensi yang didapat sebelumnya. Setelah desain selesai, kita akan melakukan submit sketch ke klien dahulu. Jika klien menerima sketch, maka akan lanjut ke vectoring, tapi jika tidak, kita akan mengulangi ke bagian desain ini lagi hingga sketchnya diterima dan dapat dilanjutkan ke proses vectoring. Di vectoring ini biasanya tinggal melakukan tracing saja, karena di bagian sketch sudah full color dan clean sketch, jadi kelihatan final logonya atau logo akhir. Ketika vectoring sudah selesai, kita akan melakukan deliver files atau file akhir, dan ketika file sudah dikirim, klien akan memberikan feedback dan orderan akan selesai. Selanjutnya yaitu macam-macam kegiatan. Yang pertama, marketing, yaitu melakukan pemasaran produk dan jasa di situs marketplace atau freelancer desain seperti Fiverr, Premade, dan sebagainya. Yang kedua, content management, yaitu mengelola konten yang diunggah sebagai portofolio dan bertujuan untuk menarik perhatian calon klien. Yang selanjutnya yaitu briefing, melakukan diskusi dengan klien terkait project, mulai dari nama, bentuk, warna, dan lain-lain terkait dengan desain yang diinginkan klien. Dan yang terakhir yaitu designing, mencari referensi berdasarkan briefing dari klien dan mengubahnya menjadi wujud karya yang baru. Yang pertama adalah marketing. Untuk marketing, gambar pertama ini adalah gigs yang dibuat di Fiverr. Jadi ini adalah toko yang akan kita pakai untuk menjual jasa kita. Dan ini terdapat beberapa paket yang basic, standar, dan premium. Dan marketingnya adalah meningkatkan marketingnya, kita bisa melakukan pin dengan situs Pinterest. Dengan ini kita akan mendapatkan jangkauan klien yang lebih luas. Selanjutnya yaitu dengan premade.co, yaitu mengunggah logo jadi atau premade logo di situs marketplace seperti premade.co sebagai peluang passive income. Dan ini adalah tampilan ketika produk sudah diunggah ke situs, dan ini adalah logo jadi kita tidak perlu mengubah ilustrasinya, mungkin hanya edit teks ketika kalian ingin saja. Selanjutnya yaitu content management, yang kita menggunakan Facebook Creator Studio untuk melakukan manajemen konten yang ada di Instagram. Yang pertama ini adalah tampilan dari Facebook Creator Studio, mulai dari postingan yang terdapat status postingan, suka, komentar, dan sini ada berbagai pilihan insight, monetasi, dan akun Instagram. Yang kedua yang dapat dilakukan dengan Facebook Creator Studio adalah menjadwal postingan konten secara otomatis sehingga insight akan stabil.
Jadi kita tidak perlu mengunggah manual setiap karya yang sudah buat sebagai portofolio. Dengan ini kita bisa melakukan semuanya dengan sekali, dan ditinggal pekerjaan lain, semua postingan akan unggah otomatis dan Instagram akan stabil. Dan ini adalah insight-nya dari konten Instagram. Selanjutnya adalah briefing klien dari Fiverr. Nah, ini briefingnya dari Fiverr, bukan dari Instagram. Yang pertama adalah klien menghubungi kita. Di sini klien saya adalah Batskill dari Lituania. Dia mengatakan kalau dia ingin logo bernama Batskill, dan ingin objeknya adalah Iron Wolf atau serigala besi, dan ingin menghindari warna merah dan hijau. Dia adalah streamer konten games dan IRL, dan saya akan meresponnya. Pertama adalah terima kasih karena sudah menghubungi, dan saya akan menanyakan beberapa informasi yang belum terdapat. Dan ini adalah beberapa contoh informasi yang saya perlukan, mulai dari objek tepatnya yang seperti apa, warna, kombinasi warna yang diinginkan, dan selanjutnya ketika sudah selesai kita akan memberi estimasi waktu untuk mengirimkan sketch dari logo yang diinginkan klien. Selanjutnya adalah designing. Di sini alat yang saya gunakan untuk desain adalah iPad dan juga PC. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari referensi di situs Pinterest. Seperti yang diinginkan klien, Lithuanian Wolf, seperti ini adalah tampilannya. Dan saya akan menyimpan beberapa gambar terkait dan mengubahnya menjadi sebuah logo. Dan ini adalah sketsa yang saya buat, yaitu Lithuanian Wolf. Ini masih sketsa, belum coloring. Setelah sketsa diterima, kita akan masuk ke bagian vektor. Ini vectoring kita menggunakan Adobe Illustrator CC 2020. Dan ini adalah hasil logo jadi vektor yang dapat diedit teks maupun warnanya. Dan ini adalah foto kegiatan atau dokumentasi. Yang pertama ini adalah kegiatan sketch menggunakan iPad. Yang kedua adalah kegiatan vectoring menggunakan Adobe Illustrator CC 2020. Dan yang terakhir adalah finishing, yaitu penyesuaian warna antara PC dengan mobile. Jadi karena perbedaan jenis monitor, maka kita harus melakukan penyesuaian warna. Dan ini adalah hasil kerja saya. Ini adalah hasil dari kerja untuk klien dari Fiverr dari negara Brazil bernama Arcanjo. Yang kedua adalah dari Instagram. Ini dari Wulu Bulu TV dari Korea. Dan ini adalah contoh logo Premade untuk diunggah di situs premade.co. Kesesuaian kompetensi. Di kelas 10 kita mendapatkan materi pembelajaran terkait dengan desain grafis. Pembelajaran dasar yang didapatkan dari desain grafis masa kelas 10 dapat dikembangkan lagi agar lebih baik sebagai jurusan yang memuat informatika. Tentu saja desain grafis merupakan salah satu elemen pada masa digital ini. Desain merupakan sarana komunikasi visual yang dapat menarik minat pembaca. Selanjutnya yaitu saran, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, setelah saya PKL di Jigen adalah saya mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman yang terkait dengan dunia kerja freelance, sehingga saya dapat menambah wawasan mulai dari teknik menggambar, marketing, dan juga cara berkomunikasi dengan calon klien kita. Saran dari saya adalah kepada para peserta PKL agar memilih tempat PKL yang tepat yang akan berguna ke depannya, tidak memilih tempat PKL secara asal atau sedapatnya saja yang penting dapat nilai, tapi carilah yang dapat digunakan untuk bekerja ke depannya dan mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran yang dapat diterapkan dalam industri. Sekian dari saya, thanks for watching, dan kredit untuk prepik semua ikon tadi. Sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.